Lho lek panjenengan ningali NU karena saya, Ismen pasti keluar. Kalau sampean ikut NU karena melihat Pak Yai, Pak Asun ini, pasti jenengan keluar. Lek jenengan melihat NU karena Pak Imron, jenengan tidak akan ikut NU. Tapi kalau panjenengan mikir akan misi besar NU atas keselamatan di dunia dan di akhirat, selamanya kita tidak akan pernah keluar dari NU. Paham jenengan Bu nggih? Nggih. Makanya sing mantep dadi NU. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wa ba'du. Para alim, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat khususipun dumateng ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa lan para rawuh ingkang kula mulyakaken. Singkat mawon nggih, kula niki tak badhe matur akan menyampaikan sesuatu dengan gayanya wong alim. Gaya nggih, sebab kula mboten alim. Allah. Nah, ini gaya wong alim tapi ndak alim dan ndak ketara bodho lho niki. Sebab kula niki kan mustasar. Allah itu adalah nama bagi Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Nama bagi Tuhan yang mempunyai kuasa dan kehendak. Nama bagi Tuhan yang kekal, hidup, tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Nah, itu diberi nama Allah. Sehingga lek panjenengan sholat kok eling tulisan Allah, berbahaya. Sebab Allah itu tidak yang seperti Anda bayangkan. Allah tidak. Nggih, hati-hati. Ini NU Ahlus Sunnah memperhatikan persoalan yang sangat sensitif dan sangat fundamental, mendasar sekali. Niki Ahlus Sunnah mengawal. Kalau di Indonesia inggih menika NU, agar keimanan umat Islami ini tetap di jalur yang benar, maka lahirlah NU. NU niku tujuannya nyelametaken keimanan dan keislaman seluruh umat Islam. Asline ngoten. Kemudian karena NU berkepentingan untuk berkembang, maka banyak aspek kehidupan ingkang dimasuki kali NU, termasuk membangun gedung, termasuk masjid dikai logo, sompoe dikai logo, klambine logo, Indomaret logo NU kabeh. Tapi itu bukan tujuan utama, tapi yang terpenting adalah kalimah la ilaha illallah. Nggih, niki penting niki. Tapi terus kula niki gaya wong alim tapi kula mboten alim. Allah kembali malih nggih. Lafat niki lafat nggih. Lafat Allah itu unik, Pak. Lafat Allah itu. Lafat Allah katanya Kiai Maimun Zubair Allah yarham, ketika lafat Allah itu alifnya dibuang, itu akan menjadi lafat lillahi lillah. Nah, maknanya Allah itu karena Allah. Setiap kita melakukan sebuah kebajikan apapun bentuknya, menyangkut ibadah mahdoh atau ibadah sosial, kita harus lillahi karena Allah. Jangan sampai tidak karena Allah. Karena melakukan sesuatu yang tidak karena Allah, yang tidak lillahi ta'ala, muspro. NU Ahlus Sunnah mengawal ini agar setiap amalan orang Islam itu diterima oleh Allah. Selajeng niku nggih,
sudah dibuat alifnya menjadi lillah. Bagaimana kalau lamnya yang lillah itu dibuang? Ini masih tetap, masih berkait dengan Allah, menjadi lahu kepada Allah. Setiap kita melaksanakan kegiatan, apapun bentuk kegiatan kita, itu harus dihadapkan karena Allah. Ya karena Allah. Sampai yang terkecil makan pun ya karena Allah. Merasakan nikmat dari bentuk makanan ya karena Allah, kepada Allah. Ini tujuannya yang Allah kabeh. Sehingga setiap gerak kita, bahkan nafas kita, mau masuk mau keluar nafas, itu hanya kepada Allah. NU ngawal sing kaya ngeten niki. Cuma kaya ngeten niki kan jarang disampaikan. Tapi pada aslinya para ulama sudah mengkondisikan persoalan ini agar umat Islam niku menuju kepada Allah semua. Niki untungnya dadi wong NU. Lho lek panjenengan ningali NU karena saya, ismen pasti keluar. Kalau sampean ikut NU karena melihat Pak Yai, Pak Asun ini pasti jenengan keluar. Lek jenengan melihat NU karena Pak Imron, jenengan tidak akan ikut NU. Tapi kalau panjenengan mikir akan misi besar NU atas keselamatan di dunia dan di akhirat, selamanya kita tidak akan pernah keluar dari NU. Paham jenengan Bu nggih? Nggih, makanya sing mantep dadi NU. Dilep iki ya. Ndak apa-apa lek sing kaya ngene iki. Nggih, sebab kan ndak nyindir-nyindir politik. Bapak, bagi NU politik tidak penting. Sama sekali tidak penting. Baik yang menyangkut pemerintahan tidak penting itu. Loh kok wong NU ono terlibat di politik, misalnya seperti Pak Kepala Desa yang asli tulen NU teko leluhur, ya iya ngejenengi menungso. Tapi saya sebagai orang NU kan tidak berkepentingan dengan politik. Aku tidak kepingin jadi apa-apa. Jadi ngoten nggih. Para bapak ingkang kula mulyakaken, sekedhik malih kangge pengalaman mawon niki gayahe wong alim tapi ndak alim. Modele kang ngeten. Contoh nggih. Al-Quran itu, isi Al-Quran secara keseluruhan itu disimpan, terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Niki gaya wong alim. Lho mosok Al-Quran kaya ngono yang menyangkut segala aspek kehidupan bahkan teknologi. Niku wonten teng Al-Quran. Nggih, sampeyan tingali teng tafsir kontemporer. Apapun yang menyangkut teknologi kesehatan di dalam Al-Quran ada. Nggih. Nah, yang seluas dan seuniversal itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu ada di dalam Bismillah. Dan Bismillah itu ada pada huruf ba. Jadi sing seluas itu cuma ono ndek ba. Iki ra gayahe wong alim lek pidato kaya ngeten iki. Lho lek kula kali panjenengan berbicara seperti ini ya mesti paham. Mosok Al-Qur'an teknologi sampai pesawat sing kaya ngono. Lek ndelok pesawat nopo rudale Rusia kaya ngoten niku mosok ana di Al-Qur'an terus kati didekek ana ndek mbak yang sekecil itu. Tentu ini tidak masuk akal. Sehingga kalau ada orang berpidato seperti ini kali wong Wahabi disebut iku wong gendeng. Makanya kaum sufi oleh para kelompok Wahabi disebut orang gila dan itu ajaran sesat karena tidak tahu. Tapi bagi orang yang faham dengan Al-Quran dengan sebenar faham akan mengetahui memang benar isi Al-Quran itu ada di ba, bahkan ba itu diperkecil lagi ada di titiknya makin kecil. Memang benar. Coba ba itu maknanya dengan. Paham Mbak Imran nggih? Tapi ba itu maknanya dengan. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Hanya ada di dengan.
Jadi kata ba ini adalah sebuah kunci untuk menuju sebuah ilmu pengetahuan yang luas dan menyangkut peribadatan. Hanya dengan kata ba, dengan Allah kita tahu, dengan Allah kita hidup, dengan Allah kita mempunyai kenikmatan, dengan Allah kita bisa membangun kebersamaan dan seterusnya. Hanya dengan. Tapi lek kula sing cerita kaya ngeten niki keranten kula mboten alim, nggih ndak sebegitu difahami. Wong kula ki mbek nggih mboten paham dengan apa yang saya sampaikan. Saking niku menawi kula matur niki kok klintu, kula nyuwun agungi pangaksami khususnya datang tokoh-tokoh masyarakat Kandang Tepus dan dumateng Bapak Kepala Desa mengatakan ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.